Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sehingga kita bisa belajar melanjutkan pengajian kita yang membahas tentang kitab Aqidatak minal Qur'ani wa sunnati as-sahihati. Dan sebelumnya kita sudah bahas tentang bagaimana kita beribadah kepada Allah, kemudian apakah kita beribadah kepada Allah dengan rasa harap dan rasa takut, ya, arkanul ibadah, khauf war raja, ditambah lagi al-hub, ya, cinta, rasa cinta. Kemudian kita sudah bahas kemarin tentang ihsan, ya. Bahwasanya ihsan adalah tingkatan tertinggi di dalam agama Islam. Ya, setelah seseorang itu mengenal agama Islam, lalu dia naik tingkatannya jadi dia orang yang beriman, lalu dia terus belajar sehingga dia bisa menjadi orang yang ihsan, ya, muhsin, orang-orang yang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan beribadah seakan-akan dia melihat Allah, walaupun dia tidak bisa melihat Allah ketika di dunia, tapi ketahuilah bahwasanya Allah pasti melihat kita, ya, Allah pasti melihat kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas anwa'ut tauhid wa fawaid. Anwa'ut tauhid wa fawaidu. Ya, jenis-jenis tauhid dan faedahnya. Kita ketahui ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya para ulama, ya, ada yang membagi tauhid untuk mempermudah. Nanti insyaallah kita akan bahas. Di soal yang keenam, Syekh mengatakan, limadza arsalallahu rusulah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul? Apa alasannya? Apa tujuannya? Maka jawabannya adalah arsalahum lid-da'wa ila ibadati. Diutusnya para rasul untuk menyeru, untuk berdakwah, ya, agar orang-orang, agar manusia menyembah Allah Subhanahu wa taala, agar manusia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nafyi syirki. Kemudian apa? Agar orang-orang apa? Meninggalkan kesyirikan, menjauhi kesyirikan. Wa nafyi syirki anhu. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut." Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan, ya. Nah, itu di situ ani abudullah wajtanibut taghut. Dalam surat An-Nahl ayat 36. Sungguh kami telah mengutus di setiap umat seorang rasul agar apa? Menyerukan umat untuk beribadah hanya untuk Allah, mentauhidkan Allah, mempelajari akidah yang benar. Kemudian wajtanibut taghut. Kemudian apa? Meninggalkan taghut, sesembahan yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. At-taghut asy-syaitan ad-da'i ila ibadati ghairillah. Taghut itu adalah syaitan yang menyerukan kepada peribadatan selain Allah. Ya, syaitan perlu kita ketahui ada dari kalangan jin dan dari kalangan manusia. Ya, dari kalangan manusia karena syaitan itu sifat buruk. Ya, manusia kalau sifatnya buruk berarti dia syaitan dari kalangan manusia. Para dukun, para sihir, ya, orang-orang musyrik itu semuanya syaitan. Ya, semuanya itu syaitan.
mereka menyerukan beribadah kepada selain Allah, dan mereka juga taghut. Ya, taghut dari kata tagha. Ya, tagha adalah melampaui batas. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal anbiya'u ikhwatun wa dinuhum wahid." Al haditsu muttafaqun alaih. Ya. Para nabi itu adalah saudara. Ya, para nabi itu adalah bersaudara. Dan agama mereka satu. Agama mereka satu. Yaitu apa? Islam. Mulai dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad SAW, agama mereka satu. Meskipun ya syariatnya berbeda-beda. Syariatnya berbeda-beda. Akan tapi tujuan mereka di dalam berdakwah, diutusnya mereka oleh Allah SWT kepada umat satu. Ani ibudullah wajtanibut taghut. Menyembah Allah, meninggalkan sesembahan selain Allah. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah inti dakwah. Ya, inilah inti dakwah. Menyerukan manusia kepada tauhid dan para dai. Ya, dan ini adalah ciri khas dakwah salafiyah, yaitu selalu mengajarkan umat tauhid. Bukan mengajarkan umat ya hanya masalah-masalah percintaan, masalah-masalah ekonomi, masalah-masalah politik dan yang lain sebagainya. Dan mereka meninggalkan tauhid. Itu bukan ciri dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Dakwah Ahlussunnah wal Jamaah diawali dengan tauhid. Ya, bukan berarti tidak membahas tentang bagaimana hubungan rumah tangga, bagaimana tentang ekonomi, bagaimana tentang politik. Bukan berarti tidak bahas itu, tapi utamanya dakwah Ahlussunnah, dakwah salafiyah adalah menyerukan orang untuk mentauhidkan Allah. Oleh karenanya kita mau bersatu di atas tauhid, bukan bersatu di atas kebatilan. Karena jika seseorang tidak memahami tauhid, pasti dia tidak terarah hidupnya. Mungkin menurut dia terarah, akan tapi menurut Allah Subhanahu wa taala dia bingung. Maka kita harus kembali mempelajari tauhid. Dan tidak akan bosan kita akan mengajarkan tauhid. Mengajarkan bagaimana kita harus menyembah Allah dan menafikan sekutu-sekutu Allah. Betapa mungkin, ya, betapa herannya kita kepada orang-orang ya yang mau bersatu pada atau bersatu dengan orang-orang yang menyelisihi Allah, menyelisihi Rasulullah SAW, orang-orang yang ubadul kubur, penyembah-penyembah kuburan, meskipun mereka tidak mengaku seperti itu. Oleh karena kita tidak mau bersatu dengan mereka, ya, karena itu adalah persatuan yang semu, ya, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syattah. Kita mengiranya itu bersatu, tapi hati mereka bercerai-berai. Bersatu untuk kepentingan yang bukan kepentingan tauhid, kepentingan politik bersama, kepentingan ekonomi, kepentingan uang, kepentingan suku, kepentingan adat, bukan kepentingan tauhid. Maka hakikatnya itu bukan persatuan yang hakiki, ya. Oleh karena jangan tertipu dengan slogan-slogan persatuan. Nah, kita meyakini bahwasanya persatuan adalah perintah agama Islam. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Ya. Wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah. Dan jangan berpecah belah. Tapi berpegang teguh, bersatu di sini di atas tauhid. Ya, bukan sembarang bersatu. Ya, harus perhatikan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Telah kita sebutkan bahwasanya para syariat para nabi itu berbeda-beda.
Mungkin syariat Nabi Muhammad SAW berbeda dengan syariat Musa, ya, syariat Isa, syariat nabi-nabi yang lain. Oleh karenanya kita hanya wajib sekarang ini, kita hanya wajib mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Perlu diperhatikan, ya. Untuk mengetahui boleh saja kita mengetahui apa sih syariat pada zaman Nabi Musa, zaman Nabi Isa. Untuk pengetahuan saja boleh, tapi yang wajib kita ikuti adalah syariat Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang meyakini tidak wajib mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW, maka dia telah keluar dari agama Islam. Bahkan jika seandainya, ya, nanti Musa atau Isa turun ke muka bumi, karena kita mengimani bahwasanya Nabi Isa belum wafat. Beliau akan turun pada akhir zaman nanti dan beliau akan mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Karena beliau adalah nabi, ya, yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Barrafa'ahullah, yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan akan turun nanti pada akhir zaman. Dan Nabi Isa mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Karena tidak ada alasan kita untuk tidak ikut syariat Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya para da'i harus memperhatikan bagaimana menjaga syariat Allah, bagaimana menjaga syariat Nabi Muhammad SAW. Apa caranya? Ya, dengan belajar dan terus belajar, karena agama kita ini adalah agama yang dibangun di atas ilmu, bukan agama yang dibangun di atas semangat belaka tanpa ilmu. Betapa banyak orang ingin berdakwah tapi tidak punya ilmu, ya. Maka orang-orang yang tidak berilmu harus belajar, ya, harus belajar baru dia berdakwah, ya. Dan berdakwah artinya tidak sempit, bukan hanya ceramah, khutbah Jumat, ya, kultum, bukan hanya itu. Dakwah dengan akhlak yang mulia itu dakwah. Dakwah dengan menunjukkan akhlak yang luhur, ya, budi pekerti yang baik kepada masyarakat, kepada keluarga kita, dengan memiliki sifat-sifat yang bagus, dermawan, saling mengasihi, kemudian peka terhadap lingkungan, itu juga dakwah. Oleh karenanya, tapi semuanya itu butuh ilmu sehingga dakwah kita terarah, bukan hanya semangat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itulah tujuan diutusnya Rasul ke muka bumi ini. Dan Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke semua manusia, ya, bukan hanya khusus bangsa Arab, tapi untuk semua manusia yang ada di muka bumi ini. Dan Nabi Muhammad SAW telah mengemban risalah, amanah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, sehingga kita bisa mengetahui agama yang hak, yaitu agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW, dan itu diriwayatkan oleh generasi ke generasi. Dan keistimewaan agama Islam adalah memiliki sanad. Al-isnadu minad-din, kata para ulama. Walaulal isnad laqala ma syaa ma syaa. Kalau seandainya tidak ada isnad, pasti akan banyak orang mengatakan ini seperti ini seperti ini. Alhamdulillah, Allah jaga kemurnian agama Islam dengan sanad, ya, dengan sanad, yaitu periwayatan yang bersambung dari generasi ke generasi, yang diriwayatkan oleh orang-orang yang adil, thiqah, dhabt, ya, yang memiliki wara', ya, ilmu. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita harus belajar agar kita mengenal agama ini dengan benar. Jangan puas, ya,
dengan ilmu. Kita harus tamak dengan ilmu. Jangan tamak dengan harta. Kalau dengan harta kita biasa-biasa saja. Ya, karena harta itu menipu. Ya, harta itu menipu. Adapun kalau dengan ilmu kita harus tamak. Cari terus, gali terus. Jangan puas. Karena ilmu Allah Subhanahu wa taala itu luas sekali. Kita cari kebenaran, ya, karena kebenaran itu ya jelas sekali adanya. Akan senantiasa ada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menegakkan kebenaran. La tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haq. Akan senantiasa ada ya sekelompok umatku yang akan menampakkan kebenaran. La yadurruhum man khadalahum. Tidak memudaratkan mereka orang yang menghina mereka, merendahkan mereka. Wala man khalafahum, yang menyelisihi mereka, hatta ya'tiya amrullah wa hum 'ala dzalik. Sampai datang keputusan Allah Subhanahu wa taala dan mereka tetap istiqamah menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, menegakkan sunnah. Ya, membawa bendera tauhid sampai datang keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kita cari mana al-haq, mana golongan yang hak, ya. Dan golongan yang hak adalah senantiasa memperbaiki umat dari kerusakan-kerusakan. Dan mereka adalah sedikit orangnya. Ya. Ghuraba. Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bada al-islamu qariban. Ya, beliau mengatakan bada al-islamu qariban. Wa sayakunu qariban kama bada. Fatuba lil ghuraba. Islam datang dalam keadaan asing dan akan asing. Ya. Dan akan asing lagi. Oleh karena bahagialah orang-orang yang asing. Berbahagialah orang-orang yang asing, yang ghuraba. Yang asing dalam apa? Artian apa? Yang terus memegang kebenaran. Bukan asing karena dia kelompok sesat. Karena ada kelompok-kelompok sesat yang 10 orang, 11 orang, memang dia asing. Tapi bukan itu yang dimaksud. Asing yang di sini mereka yang berada di atas al-haq. Ya. Berada di atas kebenaran, berada di atas sunnah, di atas manhaj salaf, di atas manhajnya para nabi dan rasul salawatullahi wassalamu alaihi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah tentang anwa'ut tauhid. Ya, kita mengetahui bahwasanya para ulama ya membagi tauhid menjadi 3. Ya, ini adalah pembagian untuk memudahkan. Ya, bukan yang lain. Ya, karena memang di dalam Al-Qur'an itu seperti ini adalah isi tauhid. Ya, pertama adalah rububiyah, tentang perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan kita, Allah mengatur rezeki kita, Allah yang menghidupkan kita, Allah yang mematikan kita, Allah yang mengatur semua gerak-gerik alam semesta ini. Itu tauhid rububiyah. Ya, kemudian tauhid uluhiyah, Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah, tidak boleh kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tauhid ini diselisih oleh orang-orang kafir Quraisy. Ya, mereka tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala saja. Mereka berbuat syirik dengan membuat perantara-perantara selain Allah. Ya, mereka meyakini bahwasanya perantara-perantara tersebut tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan mudarat. Tapi mereka hanya meyakini itu wasilah. Oleh karenanya itulah kebatilan, dan ini sangat banyak di masyarakat kita. Menjadikan perantara, misalnya orang mati, menjadikan perantara pepohonan atau benda-benda mati untuk menyampaikan hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang diingkari oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat dan para ulama Rabbani. Ya, ulama yang Rabbani, bukan ulama-ulama yang sembarangan. Ya, karena senantiasa pewaris para nabi itu mendakwakan tauhid. Bagaimana menghilangkan kesyirikan yang ada di muka bumi. Dan mereka akan senantiasa ada. Pasti banyak musuhnya. Ya. Kalau kita
dimusuhi karena akidah kita, karena tauhid yang kita bawa, maka itu tidak masalah. Karena Nabi Muhammad SAW orang yang paling mulia, orang yang paling baik akhlaknya. Beliau dimusuhi karena membawa dakwah tauhid. Tapi jangan sampai kita dimusuhi karena akhlak kita yang buruk. Waliyadzubillah, jangan sampai. Ya, ini mengerikan. Oleh karena ya, para dai, ya tulabul ilmi, teman-teman kita yang sudah ngaji, usahakan ya terus memperbaiki akhlak. Jangan sampai mencoreng dakwah yang hak ini dengan akhlak-akhlak kita yang buruk. Jangan sampai akhlak kita ini menjadi bumerang bagi kita. Jangan sampai orang-orang mengolok-ngolok dakwah ini karena akhlak kita yang kurang baik. Ya, kita harus bersabar. Kita harus memiliki dada yang lapang. Jangan sampai dada kita sempit. Ya, ketika kita diolok, kita di ini dan itu, ya. Karena itu sudah sunnatullah. Orang-orang yang di atas kebenaran pasti akan mendapatkan rintangan, tantangan. Dan rintangan kita tidak seberapa sebagaimana rintangan para sahabat terdahulu. Ya, nabi-nabi terdahulu. Mereka ada yang dibunuh, mereka ada yang disiksa, bahkan Khobab bin Al-Artu disetrika punggungnya. Bilal bin Rabah diseret, ya, Sumayyah itu ditusuk kemaluannya, tapi mereka tetap mempertahankan al-haq. Ya, karena al-haq lebih kita cintai dari segalanya. Ya, al-haq lebih kita cintai dari segalanya. Itulah gambaran tentang anwa'ut tauhid, ya. Dia ada 3, itu yang dibagi oleh para ulama, dan ini bukan bid'ah. Pembagian ini bukan bid'ah sebagaimana dituduhkan banyak orang. Ya. Dituduh kita tauhidnya trinitas dan lain sebagainya. Ini adalah tuduhan-tuduhan yang dusta dan tidak berdasar, yang hanya didasari dengan kebencian. Tuduhan yang hanya didasari dengan kebencian. Yang mana mereka tidak ada hujahnya lagi selain menuduh, mengolok-olok dengan kebencian. Waliyadzubillah. Ya, semoga Allah SWT memberikan kita semuanya hidayah sehingga kita dapat menerima kebenaran ini, ya, dengan hati yang lapang. Oleh karenanya kita harus terus belajar untuk mendapatkan kebenaran. Tidak bisa santai-santai. Kita harus belajar, kita harus bersusah payah agar kebenaran itu nampak, agar kebenaran itu nyata adanya. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sepertinya kita bahas dulu tauhid rububiyah, ya. Insyaallah yang selanjutnya kita bahas pertemuan berikutnya. Ma huwa tauhidur rabb? Apa itu tauhid rububiyah? Tauhiduhu bi af'alihi. Ya, kita mengesahkan Allah terhadap perbuatan-perbuatan Allah. Kita meyakini Allah Subhanahu wa taala kal khalqi, yang menciptakan kita. Tidak ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang meyakini bahwasanya langit, bumi, kita diciptakan oleh selain Allah, musyrik. Kafir. Ya. Wa tadbir, yang mengatur alam semesta ini. Kalau ada yang meyakini bahwasanya ada yang mengatur alam semesta ini selain Allah, musyrik, kafir. Wa ghairihima, dan banyak sekali. Ya, termasuk yang menghidupkan kita, yang mematikan kita. Kalau ada yang meyakini bahwasanya yang menghidupkan dan mematikan kita bukan Allah, musyrik. Ya, dia telah berbuat syirik, ya telah kufur, keluar dari agama Islam. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Rabb semesta alam. Ya, Rabb semesta alam, yang mengatur semesta alam ini. Hanya milik Allah Subhanahu wa taala segala puji. Alif lam di situ lil istighraq. Ya, semua pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Disertai dengan rasa pengagungan, disertai dengan rasa perendahan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, memuji Allah dengan pengagungan, dengan perendahan, dengan segala bentuk pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad SAW bersabda, wa anta rabbus samawati wal ard, muttafaqun alaih. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, anta rabbus samawati wal ard. Engkau
Rob langit dan bumi. Ya, engkau Rob langit dan bumi. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perlu diketahui bahwasanya tauhid rububiyah ini ya diyakini oleh orang-orang musyrik terdahulu. Mereka meyakini bahwasanya Allah lah yang menciptakan mereka. Mereka meyakini bahwasanya Allah lah yang memberikan manfaat dan menolak mudarat bagi mereka. Tapi buktinya mereka tidak masuk Islam. Mereka tidak cukup kita mengetahui tauhid rububiyah saja. Kita harus mempelajari tauhid uluhiyah dan tauhid asma wa sifat. Sehingga kita menjadi muslim yang sempurna, kita menjadi muslim yang sejati. Ya. Oleh karena ya banyak ayat ya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika orang-orang musyrikin itu ditanya, siapa yang menciptakan kamu, siapa yang memberi rezeki kepada kamu, maka mereka akan menjawab Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana mungkin dia menjadi orang-orang yang musyrik? Nah, itulah perlunya kita belajar. Oleh karenanya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala memiliki kitab yang sangat bagus ya, yang membahas tentang kaidah-kaidah seperti ini. Di dalam kitabnya Qawaidul Arba, kaidah yang kedua ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, coba dengarkan firman Allah ini, Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardh. Katakanlah, siapa yang memberi rezeki kalian dari langit dan bumi. Amma yamlikus sam'a wal absar. Siapa yang maha mendengar, ya, yang memiliki pendengaran. Atau siapa yang kuasa yang menciptakan pendengaran. Wal absar, dan penglihatan. Wa may yukhrijul hayy minal mayyit. Dan siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Wa yukhrijul mayyit minal hayy. Dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Wa may yudabbirul amra. Dan siapa yang mengatur semua urusan ini. Mereka orang-orang musyrik akan menjawab fasayaqulunallah. Faqul afala tattaqun. Mereka akan menjawab Allah Subhanahu wa taala. Lalu mengapa kalian tidak bertakwa kepadanya? Mengapa kalian tidak masuk dalam agama Islam? Mengapa kalian tidak mau ya mentauhidkan Allah di dalam uluhiyahnya, menyembahnya Allah satu-satunya? Mengapa kalian berbuat syirik? Nah, itulah ya. Berarti tauhid rububiyah saja tidak cukup. Kita harus belajar tauhid uluhiyah. Ya, itulah pentingnya kita belajar, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat dan kita akan melanjutkan pembahasan kita pada pembahasan yang berikutnya. Jangan futur ya. Kita harus tetap semangat. Kita manfaatkan media-media yang ada untuk belajar. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi, merahmati kehidupan kita, aktivitas kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang muttaqin, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita dalam surganya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.